猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan mengeluarkan avatar Laozu untuk melawan pemburu dewa. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga mengeluarkan avatar Yuanzhen untuk melawan pemimpin pemburu dewa, sampai akhirnya dipukul mundur. Setelah itu, Xiaoyan memberikan esensi keabadian kepada Wujian, dan scene pun berganti. Segera, Xiaoyan dan Wujian pun langsung tiba-tiba mengangkat kepala mereka secara bersamaan untuk menatap ke arah formasi pengubah awan langit. Kemudian, dari rune yang dibentuk oleh formasi ini, seberkas sinar yang penuh dengan kekuatan penghancur mutlak melonjak keluar, dan tujuan dari sinar ini melesat lurus ke arah bintang langit. Ketika melihat adegan ini, pupil mata Wujian pun menyipit. Sosoknya langsung melesat pergi menuju sinar cahaya itu. Dan dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan kekuatan penghancur dari formasi ini. Wujian, kamu tidak bisa melawannya. Sinar cahaya ini tidak bisa dihalang oleh tubuhmu, ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya dan berteriak keras. Akan tetapi, sosok Wujian sama sekali tidak bergeming. Dia tampak putus asa saat ini dan segera meraung. Lalu momentum yang kuat juga meledak pada saat yang mendesak ini. Kali ini, jantungnya sekali lagi diselimuti oleh kekuatan keabadian berwarna emas, dan auranya yang menyebar sekali lagi menembus ranah keabadian. Namun, sosok Wujian masih bergegas menuju sinar cahaya itu. Tanpa ragu-ragu, dia mencoba menggunakan hidupnya dan segala untuk memblokir kekuatan penghancur ini. Di sisi lain, Xiaoyan tidak bisa menghentikannya, dan dia hanya bisa menonton adegan ini tanpa daya. Sekarang, sinar cahaya itu sudah menelan sosok Wujian. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela napas dengan penuh penyesalan. Akan tetapi, kelima jarinya sudah mengepal tanpa sadar. Beberapa waktu kemudian, sosok Wujian hancur oleh sinar mengerikan ini, dan tubuhnya berubah menjadi gelembung. Meskipun sudah melakukan segala upaya, Wujian ternyata tidak bisa mematikan sinar penghancur itu yang melesat ke arah bintang langit. Namun sosok Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Meskipun dia tidak mempunyai cara untuk menghentikan serangan mematikan itu, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemahkan sebanyak mungkin. Lalu dalam sekejap, sayap dewa muncul di belakang punggungnya, dan sosok Xiaoyan langsung berubah menjadi kilatan yang panjang. Akan tetapi, kecepatan cahaya itu sangatlah cepat, sehingga Xiaoyan tidak bisa mengejarnya. Kemudian ketika Xiaoyan ingin menggunakan teknik untuk menghentikan pancaran cahaya itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa cahaya penghancur itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Semua ini dimulai karena aku datang ke sini. Kalau begitu, baiklah, aku Xiaoyan akan melindungi bintang ini dengan semua kekuatanku, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan tatapan yang tegas, dan kemudian tanda Yuanzhen muncul di antara alisnya. Baiklah, ini waktunya untuk melatih kekuatan fisikku, gumam Xiaoyan. Kemudian, dia mengepalkan tangannya, dan guntur langit langsung menyebar di sekitar tubuhnya. Apakah yang dilakukannya? Apakah dia akan melakukannya lagi? Ucap Goyan sambil menatap Xiaoyan. Goyan sedang menonton dari kejauhan saat ini, dan dia sudah tahu bahwa Xiaoyan pasti akan melakukan tindakan yang akan mengejutkan. Segera, sayap hitam Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan kemudian ia langsung bergegas ke arah cahaya tanpa ragu-ragu. Ketika menghadapi cahaya itu, jeritan menyakitkan Xiaoyan langsung terdengar dari cahaya itu. Pertama-tama sayap dewa di depan Xiaoyan yang runtuh, kemudian kekuatan penghancurnya langsung menyapu tubuh Xiaoyan dengan panik. Setelah cahaya itu melewatinya, tubuh Xiaoyan sudah berlumuran dengan darah tanpa kulit, serta semua daging dan darahnya sudah hancur, hanya memperlihatkan tulang yang dibungkus oleh daging. Kini, hanya dalam beberapa napas, tubuh Xiaoyan pun kembali utuh. Sepertinya aku harus menggunakan guntur langit tahap kedua, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan berbinar. Saat ini metode kultivasi ekstrim tentu bukan yang dia inginkan, tetapi hanya dengan cara inilah dia bisa menghentikan cahaya itu.
Tetapi pada saat ini tubuhnya yang putih tidak berhenti, sekali lagi menyapu ke arah sinar cahaya yang mengarah ke bintang langit. Sosok Goyan di kejauhan hanya bisa memandang kosong ketika melihat adegan ini. Aku sudah pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat orang gila seperti orang itu, gumam Goyan sambil memandang Xiaoyan. Pada saat ini, jeritan Xiaoyan terus terdengar ketika ia memblokir untuk ketiga kalinya. Cahaya itu sudah mencapai bintang langit. Di sisi lain, di bintang langit, di sana terlihat ada seberkas cahaya yang menembus dari langit, dan seluruh bintang itu langsung bergetar karenanya. Beberapa makhluk paling dekat dengan cahaya itu, pupil mata mereka langsung bergetar, karena di bawah kekuatan ini seluruh dunia mereka akan dihancurkan. Lihat, sepertinya ada seseorang di dalam cahaya itu, ucap seseorang dari bintang langit. Dengan munculnya cahaya itu, banyak mata dari jarak yang lebih dekat. Semuanya memperhatikan Xiaoyan yang masih dengan panik menghalang cahaya itu. Di belakang tanah bintang langit ini adalah keempat kalinya dia menahan cahaya itu. Sepertinya ini akan menjadi kesempatan terakhir baginya. Semua makhluk di bintang langit, berikan kekuatan kalian padaku. Jika tidak, bintang ini akan dihancurkan, ucap Xiaoyan yang menggunakan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa Xiaoyan membentuk suara yang menyebar ke seluruh bintang langit, dan api abadi juga menyebar di sekitar bintang itu. Lalu, tak lama kemudian kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Xiaoyan melalui api abadi yang menyebar itu. Sementara itu, di dalam bintang langit, satu demi satu sosok mengangkat telapak tangan mereka, dan kemudian mereka melepaskan kekuatan mereka untuk Xiaoyan. Master bintang kalian, yaitu Wujian, sudah mati dalam pertempuran ini. Jadi, tolong pinjamkan aku kekuatan kalian, ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan keluar lagi, dan saat suara itu keluar, kekuatan kehidupan yang bahkan lebih menakutkan langsung menyelimutinya. Pada saat ini, sayap dewa di belakang Xiaoyan juga kembali terbentuk. Aliran energi semuanya orang mengalir terus ke tubuh Xiaoyan. Kemudian, api abadi menyapu ke seluruh bintang selama titik abadi dioleskan. Detik berikutnya, Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan dari semua orang. Dia mengitari cahaya itu dan berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan cahaya penghancur itu. Akan tetapi, cahaya itu masih mengandung kekuatan penghancur yang berbahaya untuk bintang langit. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun tidak kuat lagi untuk membendung cahaya penghancur itu, dan akhirnya menghantam bintang langit. Cahaya itu pun menembus tubuh Xiaoyan, namun Xiaoyan yang menyaksikan sinar mengalir ke tanah, dia terus mengisi kekuatannya dan berusaha untuk menghentikannya. Pada akhirnya, sinar itu menembus tanah dan menyapu lurus ke arah inti bintang. Jadi, begitu inti bintang tertusuk olehnya, bintang ini akan kehilangan kekuatannya dan akan segera menjadi bintang mati. Jika ini terjadi, bahkan tanpa harus mendapatkan serangan dari istana Dewa Pemburu, bintang itu akan hancur dengan sendirinya. Pada akhirnya, bintang itu mungkin akan meledak, lalu berubah menjadi sebuah meteor, dan menghilang dari kehampaan selama-lamanya. Tidak, ini tidak akan cukup, ucap Xiaoyan sambil menggertakkan giginya. Suara panik Xiaoyan terdengar lagi, dan saat suara itu keluar, ada beberapa leluhur keluarga dari bintang langit yang bergegas tanpa ragu sedikit pun. Mereka meledakkan kekuatan di udara, dan kemudian mereka memberikan kekuatannya pada Xiaoyan yang sedang berjuang untuk menghentikan cahaya penghancur itu. Segera, sosok Xiaoyan pun dengan gila-gilaan melintas dalam sinar cahaya itu hingga tubuhnya hancur. Akan tetapi, ia pulih dengan cepat di bawah kekuatan kehidupan yang agung. Dengan dorongan energi yang kuat ini, Xiaoyan menggunakan semua kekuatan untuk memblokir. Namun, meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik dan semua makhluk di bintang langit mengorbankan energi kehidupan mereka, tampaknya mereka masih kesulitan untuk menghentikan sinar cahaya itu. Bahkan, cahaya ini masih menghancurkan segalanya dan masih bergerak menuju inti bintang. Kemudian, sosok Xiaoyan pun terlempar keluar dari sinar cahaya pada saat terakhir, dan sosoknya terhuyung-huyung. Bahkan, avatar Laozu dan avatar Yuan Shen juga terpisah dari tubuhnya secara bersamaan. Kalian sepertinya sudah mencapai batas. Maafkan aku, gumam Xiaoyan sambil tersenyum masam. Setelah itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya, mata merah memenuhi matanya. Ketika ia sudah melakukan teknik penciptaan kehidupan dengan tubuh kuat itu, sinar cahaya pun akhirnya menghantam inti bintang langit, di mana
Ketika cahaya api bertabrakan, seluruh bintang langit ini langsung bergetar hebat. Seolah-olah bintang ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Ketika Xiaoyan melihat ke arah inti bintang, sudut mulutnya pun akhirnya naik perlahan. Ada lubang besar di pusat inti bintang, dan itu masih membengkas. Hujan. Aku sudah menjaga bintang ini untukmu, gumam Xiaoyan. Namun sayang sekali, Hujan tidak bisa mendengarnya karena gagal bertahan di pertarungan sebelumnya. Bagaimanapun juga, dengan upaya bersama Xiaoyan dan makhluk dari bintang langit yang tak terhitung jumlahnya, bintang ini akhirnya berhasil dilindungi, dan inti bintang masih ada di sana. Jadi, hanya masalah waktu sebelum pulih kembali. Pada saat ini, Xiaoyan menempatkan avatar Yuanzhen dan avatar Luozu ke dalam pagoda emas. Sosoknya pun perlahan meninggalkan pusat bumi dan terbang menuju ke permukaan. Lalu, Xiaoyan meninggalkan bintang langit dengan kecepatan penuh, dan pikirannya tampaknya sudah sedikit tenang. Namun tiba-tiba ada aura ancaman yang kuat datang dari sisi yang jauh. Sepertinya arah ancaman ini adalah tempat menuju sosok Xiaoyan. Segera, ia pun mengubah arah gerakannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu, dengan sepasang sayap, seberkas cahaya melesat melewati Xiaoyan. Apa maksud ini? Apakah serangan ini benar-benar bukan untukku? Lalu apa yang dituju? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan pun dibuat terkejut dengan serangan yang tiba-tiba ini. Akan tetapi, dia segera merasa bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia tiba-tiba bereaksi. Tepat ketika melihat cahaya yang telah melesat menuju bintang langit, pupil mata Xiaoyan pun mulai menyusut. Namun, kilatan cahaya itu sudah melesat menuju lubang raksasa di bintang langit. Lalu, seluruh bintang pun tiba-tiba membeku, dan dalam sekejap, itu meledak dengan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat ini, tubuhnya hanya bisa melesat mundur dengan kecepatan tercepat dan menjauh dari bintang langit. Di saat sinar cahaya berhasil menembus tanah, dia hanya bisa melihatnya sampai bintang langit itu benar-benar tembus oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, seluruh kekosongan pun tiba-tiba menyusut, dan bintang langit akhirnya mengeluarkan ledakan keras. Tepat ketika Xiaoyan hendak tersedot oleh kekuatan yang besar itu, sebuah kilatan putih pun tiba-tiba datang dengan cepat dari ujung yang jauh. Ternyata, itu adalah sosok kelinci Bingyun. Aku tidak memiliki kekuatan seperti sebelumnya, jadi aku akan berpura-pura, ucap kelinci Bingyun. Xiaoyan menyaksikan bintang ini meledak dari kejauhan. Itu adalah sebuah bintang yang masih memiliki ribuan nyawa, tetapi pada saat ini semuanya menghilang. Bajingan! Padahal aku sudah berhasil menahannya dengan sekuat tenaga. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ucap Xiaoyan yang sudah sangat kesal. Kelinci Bingyun, apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Tanya Xiaoyan yang tampak masih penasaran dengan adegan ini. Detik berikutnya, Xiaoyan memanggil Goyan, dan akhirnya Goyan pun muncul di bawah Xiaoyan. Lalu ia perlahan berkata dengan suara rendah, dan mungkin hanya bisa didengar oleh Xiaoyan seorang. Oh, binatang ini ternyata benar-benar seekor kelinci. Aku pikir dia adalah seekor anjing, ucap Goyan. Namun begitu Goyan selesai berkata, sosok kelinci Bingyun langsung berubah menjadi humanoid dengan pupil matanya yang menonjol. Tidak hanya menakutkan, tetapi bahkan menjadi lebih imut. Setelah itu, dia meraih sosok Goyan. Akan tetapi, kecepatan reaksi dari Goyan sangatlah cepat. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan dahinya ketika melihat adegan ini. Tetapi, dia tidak memperhatikan keduanya. Dia melihat ke sesuatu tempat dan berkata, apa yang kamu lakukan di dalam persembunyian itu? Jika kamu memang memiliki keberanian, keluarlah sekarang juga. Atau kamu mungkin akan menjadi makanan kelinci ini, ucap Xiaoyan. Dalam kehampaan yang gelap, seberkas cahaya mengembun dengan seketika dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Oh, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku benar-benar penasaran, kenapa kamu bisa bertahan? Ucap seseorang yang entah dari mana asalnya. Siapa dia? Apakah kamu mengenalnya? Sepertinya kamu sudah pernah bertemu dengannya, tanya Xiaoyan sambil melirik kelinci Bingyun. Dia adalah Yuan Wei. Dia 85 besar dari istana pemburu dewa. Dia juga merupakan kaisar keabadian yang sangat kuat, ucap kelinci Bingyun. Hahaha, kelinci kecil,
Aku tidak menyangka kamu akan mengingatku, ucap Yuan Wei. Kemudian, sosok yang bernama Yuan Wei itu mengangkat kakinya dan sedikit melangkah maju, seolah melintasi kekosongan dan datang ke hadapan Xiaoyan dalam sekejap mata. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut. Ini karena dia merasakan tekanan yang sangat kuat dari sosok Yuan Wei ini. Kenapa istana pemburu dewa membiarkan anjing itu keluar lagi? Gumam kelinci Bingyun. Benar saja, berita itu tidak salah. Dia sama persis dengan tuan istana, ucap Yuan Wei sambil menatap Xiaoyan. Dia mengabaikan bacotan kelinci Bingyun dan memperhatikan penampilan Xiaoyan dengan hati-hati. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa tuan istana dewa yang mirip denganku? Ucap Xiaoyan sambil menatap Yuan Wei. Dasar tidak tahu malu. Bagaimana tuan istana bisa dibandingkan dengan bajingan sepertimu? Ucap Yuan Wei dengan kesal. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Ucap kelinci bingung yang juga terlihat kesal ketika mendengar ucapan Yuan Wei. Melihat adegan ini, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Ia akan lebih baik untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya dengan mudah. Jadi, dia pun buru-buru berkata, "Hei kamu, mengatakan bahwa penguasa istana pemburu dewa mirip denganku. Mungkinkah dia adalah saudaraku yang tidak kukenal?" Ucap Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Ketika suara Xiaoyan keluar, kelinci bingung di sampingnya langsung tertawa terbahak-bahak. Namun, di sisi lain, ketika Yuan Wei mendengar kata-kata itu, dia segera menatap Xiaoyan dengan niat membunuh yang terpancar dari matanya. Bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkan seseorang untuk menghina tuan istananya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi di Pasar Mini. Terima kasih yang udah mampir di sini.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。